Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di rumah dan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang baik ini di masa bulan Ramadan ini, meskipun dalam kondisi pandemi, tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menghindari wabah yang sedang merajalela. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kami dari para pemuda yang tergabung dalam satu komunitas yaitu Karang Taruna Tunas Karya Desa Tunaan sedang mengadakan satu program baru yaitu Ruang Podcast, di mana kegiatan ini adalah berdiskusi, istilahnya untuk memberikan suatu tanggapan-tanggapan tentang dialog-dialog yang intinya untuk membahas suatu tema yang sedang menarik untuk dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini Karang Taruna Tunas Karya menghadirkan sosok yang istimewa, dan memang insya Allah Tunas Karya Desa Tunaan Karang Taruna ini akan menghadirkan sosok-sosok yang fenomenal, sosok-sosok yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan yaitu Mbak Mimin. Selamat datang Mbak Mimin. Dibuka maskernya ya? Enggak apa-apa. Jadi gini Mbak, selamat datang di Karang Taruna Tunas Karya. Dan ini merupakan program yang itunya baru lah, dan kayaknya ini sesuai lah dengan tema kita. Kita mengundang seorang yang memang kayaknya punya jiwa Kartini yang kuat. Nah, selamat datang Mbak. Kalau boleh tahu asli dari mana Mbak? Aslinya dari Desa Tunaan, Kecamatan Keling, Kabupaten Cirebon. Oh, Desa Tunaan, berarti putri asli sini ya? Iya. Jadi kita ini di sini tuh bahas ya, kayaknya kita perlu pencerahan Mbak kayaknya. Nah, kita itu sedang pengen memaknai pemikiran-pemikiran tokoh yang fenomenal lah. Seorang tokoh nasional, pahlawan nasional yang merupakan panutan terutama bagi kaum wanita. Nah, kalau tahu ya Mbak ya, Kartini. Kartini itu di mata Mbak Mimin, saya berarti Mbak Mimin ya, atau apa ini maksudnya? Nah, jadi Mbak Mimin kalau melihat siapa ini, sosok pahlawan kita ini, ibu kita Kartini, itu gimana? Dari saya sendiri ya, pastinya beliau itu sangat inspiratif, perempuan sangat inspiratif bagi saya. Karena pemikiran-pemikirannya, terus beliau juga ya dari dulu terkenal pemikirannya yang bagus. Kemudian karena pada saat itu perempuan-perempuan terlalu mengikuti zaman pada saat itu ya, itu kan kolonial masih ya, manut aja sesuai pada saat itu, tapi beliau enggak, beliau berani mengungkapkan pikiran-pikiran beliau, yang apa permasalahan beliau, dan wanita-wanita saat itu beliau berani mengungkapkan itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Iya, jadi kan itu sangat menginspirasi sekali sampai saat ini ya, karena perempuan terkenal dia kayak lemah. Tapi beliau patut dijadikan teladan karena berani dan kecerdasannya, pemikiran-pemikiran yang menurut saya sampai saat ini bisa kita aplikasikan gitu. Itu menurut saya. Pemikirannya berarti ya lumayan bagus kalau itu. Jadi gini Pak, tadi Kartini kan memang sosok yang sangat inspiratif ya, sebagai tokoh nasional yang memang usianya pun sudah tidak lagi dibilang muda, karena sudah hampir 150 tahun ya. Kira-kira dari segi pemikiran lah, karena kita mengambilnya kan memang dari pemikiran beliau, apakah masih sesuai dengan kondisi sekarang, atau sudah cari yang panutan lain gitu? Kalau menurut saya ya, dari karya-karya beliau, dari buku-buku beliau, pemikiran beliau itu masih sangat relevan di era sekarang maupun yang akan datang. Terbukti terkait pemikiran beliau terkait pendidikan. Beliau mengutarakan bahwa bagi perempuan itu berhak memiliki pendidikan tinggi, karena pada zaman itu yang untuk pendidikan yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu laki-laki, dan laki-laki saja ya? Walaupun perempuan itu masih jarang, dan untuk golongan priai. Atau bangsawan. Iya, bangsawan. Makanya beliau mengutarakan kritiknya ya pada saat itu, agar setara pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Tidak peduli pandangan ya. Ya, tapi sayangnya ya di era sekarang ini itu ada banyak
beberapa orang sih, nggak banyak, kayak gini, perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan ya Misalnya, akhirnya ngurus rumah, ngurus anak, ngepel, masak, gitu ya Pak? Itu loh, padahal dulu kan itu apa namanya, Ya padahal seharusnya tidak seperti itu kan? iya, padahal dulu kan Kartini, beliau maksudnya ya, itu apa namanya, pemikiran itu dia, mendongkrak. tapi sekarang malah ada beberapa orang Masih yang ada gitu. masih ada yang berpikiran seperti itu menurut saya apa ya namanya, pemikiran yang Malah sudah kayak- kadaluarsa gitu loh ya, udah Malah kayak mundur gitu. Padahal sudah seakan-akan mundur, padahal udah di zaman modern seperti ini seharusnya kan apa namanya, bisa menemukan yang lebih gitu loh. padahal sekarang ya perempuan dalam mengenyam pendidikan udah rata ya sama seperti laki-laki, bisa sampai kuliah, bisa lain-lain, bisa keluar Malah kota. ada yang lebih bisa jadi dokter atau Tapi kenapa masih ada orang-orang yang berpikiran seperti Ya, itu? ya. Itu yang patut disayangkan. Itu salah satu pemikiran beliau tentang pendidikan yang masih relevan ya untuk saat ini. Ada lain Pak yang maksudnya nggak cuma di Iya, sebenarnya ada banyak. Salah satunya terkait pernikahan anak. Beliau itu juga mengalami fase itu gitu loh, di umur 12 tahun. korban berarti? Iya, korban di umur 12 tahun dia itu udah mau dijodohkan. Wah. Nah, itu kan Berapa? 12 tahun? mm-mm. Mbak? Waduh. 25 tahun. Ada yang jodoh nggak Pak? Nah, itu kan apa namanya? Beliau itu sangat mengkritik hal tersebut, Iya. sangat menyayangkan pada saat itu. Karena perempuan juga berhak untuk Berat untuk mengenyam pendidikan tinggi, berhak setara dengan laki-laki karena kita sama-sama manusia, ya kan, sama-sama Iya. apa, Punya hak lah ya, punya hak. ruang untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya beliau itu apa namanya, di ceritanya itu minta dispensasi ya kepada ayahnya. Ayahnya. Dan akhirnya menikah di umur 19 tahun. Tapi ya ini sesuai kenyataan realita lagi di Indonesia. Masih banyak sekali anak-anak di bawah umur 15 tahun Ya yang sudah menikah. menikah. Waduh, Nah, itu itu realita berat itu Pak. Iya kan? Kita yang masih baru menikah nih. Nah, ini gimana ini? Gimana nih? Nah, itu padahal kan di undang-undang Iya, ya, pernah baca ya. itu kan minimal berapa tahun itu? 19 tahun. 18 sampai 19 Iya. tahun. Itu kan udah ada seperti itu. Kenapa masih marak pernikahan dini gitu loh? Padahal kan efeknya banyak ya, banyak jeleknya ya, kayak bisa menyebabkan perceraian, terus ya untuk kesehatannya juga masih Kesehatan kurang reproduksi ya. mumpuni, masih kurang mumpuni. Itu Iya. kan seharusnya butuh dipertimbangkan dari orang tua dan dari dirinya sendiri seharusnya. Itu salah satu beberapa ya. Beberapa yang memang penting untuk kita cermati lah pemikiran-pemikiran beliau. Menurut saya memang perempuan itu harus gimana? Kayaknya kita itu mah harus ini lah nyebar gitu loh, maksudnya Iya. tetap bergerak, wah tetap menggapai cita-cita kita yang kita pinginin gitu. Lalu berarti seperti itu ya Pak, maksudnya ternyata kultur di masyarakat Indonesia masih terbentuk, wah kalau karir itu untuk perempuan tuh kayaknya wajib tinggi lah. Iya. Tapi itu juga sih, misalkan orang yang tinggi karirnya akan maksudnya susah jodoh atau gitu, itu nggak sih Mbak? Ya nggak setuju sih. Itu berarti kalau kita merasa ya bukan ya, karena perempuan udah punya pengalaman tinggi, pastinya kan mencari laki-laki yang pemikirannya nggak cepat kan gitu. Iya, benar. Berarti kalau yang laki-laki nggak merasa minder dan lain-lain, berarti pikirannya Dia terbuka kurang, gitu. maksudnya kurang, dia terlalu minder gitu loh. Karena perempuan kan nggak mesti menilai itu. Iya. Jadi perempuan berpendidikan tinggi kan tujuannya bukan untuk menyayangi laki-laki, tapi ya untuk meneruskan apa ya, Pendidikan maksudnya nanti untuk mendidik pendidikan ke anak anak-anak, ke apa namanya, ke masyarakat Saudara-saudaranya. ya kan, dan lain-lain. Jadi nggak untuk menyayangi laki-laki, enggak. Kenapa laki-laki pemikiran minder seperti ya. itu? Berarti tadi poinnya di ini ya, kayaknya di tidak untuk menyaingi laki-laki. Laki-laki. Enggak. Seperti itu memang ya kenyataannya sih, karena ya banyak lah, wah orang itu keduren sih, orang itu terlalu tinggi sekolahnya, makanya banyak orang laki-laki minder. Padahal ya tadi poinnya tidak untuk enggak. menyaingi. Lalu kayaknya itu Pak, di kondisi seperti ini, kondisi kita yang karena memang kayaknya tuh banyak wanita ya di Indonesia dan juga dimanapun lah. Ini kayaknya memungkinkan untuk namanya itu poligami.
karena poligami kayaknya aku kayak sesuatu yang apa ya, kayak pengen gitu. Kalau saya mampu saya pengen ya. Karena tapi kalau dari segi perempuan sebenarnya untuk kasus-kasus seperti poligami itu sebenarnya terima nggak sih Mbak? Kayak wah. Kalau menurut saya ya, kalau di Al-Quran memang diperbolehkan, ya kan, boleh 1, 2, 3, 4, Ya. asalkan apa namanya, Adil ya, atau adil, mampu, mampu gitu. Padahal kenyataannya ngurusi 1 baik mesti wes. Waduh, wis gak kuat ya. Iya, terus ya pastinya yo maksud tega sama si perempuan Ya. itu kalau dari saya ya perlu dipertimbangkan. Kalau untuk poligami itu ya perlu dipertimbangkan lagi lah. Gitu lagi ya. Mau nggak mau kita akui banyak kasus sekarang itu di perempuan, di kasus perempuan ini ada beberapa kasus yang kayaknya apa ya, sangat mengingkari namanya emansipasi wanita. Terutama ada kasus ini Mbak, yang namanya disebut dengan apa sih, pelakor. Itu kan kayaknya gimana ya, seorang gadis remaja atau mungkin dewasa awal, tapi dengan apa ya, dengan polosnya gitu, tanpa diketahui publik selama 2 tahun. Ya itu mungkin gambaran awalnya ya, saya juga nggak tahu begitu dalam, tapi kesannya itu kan wanita itu pelakor itu tadi yang nyanyi itu loh, nggak tahu iya, ya, iya. Paham, paham. itu kan kayak seakan-akan dijadikan sebagai objek bagi, wah ini kalian ini wanita ini pelakor, sesat atau gimana mungkin itu. Padahal kan Mbak tentang misalkan ada kok saudara atau kayak gitu, tanggapan Mbak gimana? Ya untuk pelakor sendiri ya, kalau bagi saya tidak membenarkan hal tersebut. Iya. Karena di dalam Islam juga udah ada hukumnya ya, kalau udah milik orang lain ya berarti nggak milik kita. Misalkan kamu mempunyai sesuatu, Iya. misalkan baju lah itu tak ambil, itu kan hukumnya seakan kayak mencuri, ya. ya, itu kan nggak boleh. Nah, itu udah Mencuri jodoh kan? udah milik orang lain, Iya. suami orang lain lah, kok misalkan diambil diraih, itu kan menurut saya ya itu sangat disayangkan. Karena kok kayak gak ada laki-laki lain aja Iya. gitu loh di dunia ini. Saya Padahal, jomblo. yang jomblo banyak sekali kan lah, itu bagi saya. Dan seharusnya si perempuan tersebut itu bisa memposisikan dirinya sebagai istri sah ya. Bagaimana kalau dia seakan-akan menjadi istri sahnya Iya, laki-laki seakan-akan gitu ya. tersebut dan Mm-mm. laki-laki suaminya direbut orang lain, perasaannya gimana? Ya, sakit sih, sakit sakit ya, banget. sakitnya tuh di sini kan. Nah itu makanya seharusnya dia lebih berpikir ke hal tersebut Ke hal juga. yang mungkin dipikir-pikir dulu lah ya. Nah, dipikir-pikir dulu gitu loh ya. Itu kan juga apa namanya ya, di mata masyarakat juga tidak baik, Tidak baik sekali. bagi keluarganya, bagi dirinya, dan juga bagi agama. Ya itu. Di sosial masyarakatnya kan. Tapi ya juga nggak menyalahkan si perempuannya saja. Yang suaminya juga bisa salah karena dia tergoda. Kok mau gitu? Kok mau guys? Padahal kan ini kan dia udah apa namanya janji suci dengan istrinya, Ya, sih sebenarnya kan itu komitmen ya Mbak ya. Nah, udah punya komitmen, berarti dia udah merusak komitmen pernikahannya itu ya. Janji Dari suci, laki-lakinya juga gitu loh. Jadi nggak bisa menyalahkan si pelakunya saja. Sama-sama aja begitu ya. Kalau emang dua-duanya mau. Dua-duanya mau gitu ya. Mm-mm. Kayaknya mungkin itu nanti dikembalikan kepada orang ya. Orangnya apakah bisa tergoyahkan dengan Iya. adanya hal seperti itu atau tidak Iya. ya. Nah, kaitannya dengan ini Mbak, adanya kasus pelakor ini kan seharusnya bagaimana sih pandangan Mbak tentang wanita atau perempuan itu perannya di masyarakat itu bagaimana untuk mewujudkan emansipasinya, memaknai semangat Kartini sekarang ini? Iya ya. Kalau dari saya ya, kalau di sebenarnya sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu di daerah tertentu. Iya. Kalau untuk di desa sendiri, menurut saya perempuan itu seakan-akan masih dibentuk, dicita-citakan, dan tingkah lakunya seakan-akan harus mengikuti dengan norma di masyarakatnya. Ya. Itu ya seakan-akan perempuan lain itu penuh dengan stigma dan kewajiban. Ya. Harus nggak boleh ini, Nggak sebaiknya boleh itu, perempuan itu kayaknya gini. Ya. Nah, itu loh, penuh dengan seperti itu. Itu kan ternyata beban bagi Beban. perempuan gitu loh. Padahal perempuan sebenarnya sangat istimewa ya. Harus dimuliakan. Sangat istimewa juga karena emang kita mempunyai kemampuan untuk reproduksi, untuk menghasilkan generasi berikutnya ya. Dan tidak hanya sampai situ, ada kelanjutannya untuk sosialnya. Kita juga seakan-akan itu tanggung jawab wanita gitu loh deh. Jadi harus merawat
memberikan kasih sayang, mendidik dan lain-lain seakan-akan ke perempuan. Tapi ya sebenarnya karena ada hal ini perempuan juga, laki-laki itu juga sebenarnya berdampak. Jadi laki-laki juga seakan-akan apa punya norma juga di masyarakat ya, seakan-akan lelaki itu harus kuat, nggak boleh nangis, harus finansialnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, pandai lah mencari uang ya. Iya itu kan ya kalau kamu sendiri ya, menurutmu itu beban nggak bagi laki-laki? Wah itu berat sih Mbak, kayaknya kayak tertekan lah. Nah itu jadi di masyarakat itu masih norma-norma seperti itu tuh masih apa ya, masih kental gitu loh. Emansipasi di sekitar kita menurut saya masih kurang sempurna, karena emansipasi kan seharusnya porsi laki-laki dan perempuan itu juga setara gitu loh. Tidak semua lini di semua lini kehidupan kita, di sosial kita itu harus setara, nggak ada yang terbebani gitu loh. Kalau dengan adanya norma-norma tersebut seakan-akan kita saling terbebani kan, laki-laki dan perempuan gitu loh. Pemisahan lah ya. Padahal nggak ada loh apa namanya larangan kita bekerja sama, kita saling gitu, berkolaborasi. Bukankah kalau kita berkolaborasi dunia ini semakin seakan-akan ringan, ringan dan mudah ya kalau kita laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak berjalan beriringan gitu loh? Kenapa harus satu-satu menempuh tujuan masing-masing? Itu bukan seakan-akan ya sama-sama kita mempunyai beban gitu loh. Kenapa nggak kita beriringan agar berjalan bareng, menyelesaikan barang? Gitu. Menurut saya masih kurang ya. Terus kondisi di sekitar Mbak, apakah seperti itu juga? Iya masih seperti itu, betul. Padahal di Al-Quran juga itu udah ada ya firman Allah kalau di Quran surat At-Taubah ayat 71 itu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu saling menolong satu ke yang lain. Jadi emang kita di Al-Quran juga sudah dikatakan kita nggak disuruh kok jalan sendiri-sendiri gitu loh. Artinya maksudnya dalam koridor yang sama kita bisa kerjasama. Iya, bisa bekerja sama. Jadi kalau laki-laki ya harus cari uang, terus perempuan nggak harus ngurus anak, terus itu bagi saya emansipasi perempuan itu dalam hal itu juga pokoknya masih kurang tuh. Iya persamaan hak gitu loh. Jadi emansipasi itu namanya ada persamaan hak. Kita bisa di semua lini ya. Jadi nggak harus. Jadi perempuan juga berhak untuk bekerja, meraih cita-cita dan lain-lain. Kalau misalkan teman Mbak nih ya, teman Mbak ada yang atau mungkin teman-teman di sana yang ada pendidikannya yang doktor, bagaimana kok ketika mendapatkan stigma dari masyarakat, alah ojo dur-dur, jangan tinggi-tinggi sekolahnya, nanti apa sih cetek ke sini susah jodohnya gitu. Bagaimana Mbak itu? Apakah pendidikan itu sebenarnya menghalangi jodoh atau enggak sih? Kalau menurut saya sendiri ya enggak. Jadi kalau perempuan yang sudah berpendidikan tinggi, berpengalaman banyak, pasti kan mencari laki-laki yang nggak cukup gitu loh, nggak mikir cendek gitu. Ya pasti apa namanya, kalau laki-laki udah minder di awal, terus ya sebenarnya kan laki-laki bagaimana caranya dia bisa memposisikan, menyetarakan dengan si perempuan tersebut gitu loh. Niatnya tadi apa? Tidak menyaingi ya, Mbak? Benar. Jadi tujuannya kita apa namanya mengenyam pendidikan bagi perempuan ya bukan untuk menyaingi, tapi ya untuk meneruskan ke generasi kita selanjutnya sebagai seorang ibu ya. Kalau nggak salah itu apa ya? Madrasatul Ula, bahwa ibu itu memang madrasah pertama ya bagi anaknya. Iya. Makanya tidak masalah, tidak menjadi soal apabila kok misalkan Mbak nih nanti ketika sudah mungkin masih bekerja terus melanjutkan S2 sampai S3 kayaknya. Amin. Amin ya. Tidak menjadi soal ya itu Mbak, karena ditakutkan kan, wah jangan terlalu tinggi, kesan di masyarakat seperti itu. Nah kira-kira untuk stigma ini Mbak, stigma budaya masyarakat yang kayak memandang enteng pendidikan bagi perempuan ini, apa bisa berubah Mbak? Kira-kira peluangnya gitu untuk ke depan ada ya kayaknya? Ya mungkin bisa ya, karena kenapa saat ini masih seperti itu? Karena orang-orang tua kita, terus untuk saat ini kan dulu belum mengalami zaman seperti ini, masa maju belum ada gadget dan lain-lain. Jadi pendidikan terkait hari ini juga masih minim gitu loh. Pendidikan terkait apa mendidik anak, terkait pendidikan dan lain-lain, pokoknya kan masih minim. Sama kayak buku juga, maksudnya banyak literasi, banyak untuk membaca buku. Dulu masih belum. Masih belum ya. Jadi ya kita harus memahami kondisi
lingkungan kita, orang tua kita ya. Misalkan kita dilarang-larang ya, sebagai saya seorang perempuan misalkan ya, dilarang melanjutkan pendidikan lagi dan lain-lain, itu ya bagaimana caranya kita memahamkan orang tua gitu. Karena kita tidak bisa menyalahkan orang tua karena dulu memang beliau tidak belajar tentang itu gitu loh, tidak diajarkan tentang itu, belum ada internet, belum ada wawasan seluas ini. Jadi ya bagaimana, wajar saja kayak ada terjadinya pemikiran yang agak dangkal lah. Ya untuk perubahannya ya nanti ke generasi kita selanjutnya, bagaimana kita mendidik gitu ya, anak keturunan kita gitu. Jadi jangan malah balas dendam ya. Dia digituin orang tuanya sekarang gituin anaknya nanti gitu. Itu ya tugas kita tuh kayaknya agak sedikit lebih berat, tapi insya Allah lebih cerah gitu ya. Amin bisa memajukan generasi kita ya. Nah, untuk ini Mbak, kasus sebenarnya ini agak sedikit gitu ya, riskan lah. Iya. Yang itu loh, video joget-joget yang ada di aplikasi tertentu, apa itu ya, saya sebut ya kayaknya terlalu itu kan kayaknya tuh salah, apa ya istilahnya, kok salah, bukan salah, intinya kan itu seharusnya yang dilindungi oleh seorang perempuan, tapi kok akhirnya malah dipertontonkan dan hanya karena mungkin mencari ini ya, mencari sensasi biar pengikutnya banyak ya kan. Ya kalau dari saya sarannya gitu Mbak, mungkin harusnya gimana Mbak? Apakah mereka itu kayaknya kurang asupan ya? Kurang asupan ilmu. Asupan ilmu pasti ya. Iya, karena ya kita tahu sendiri kebanyakan kan masih anak-anak muda. Ya, jadi cuma senang gitu loh mereka. Kayak belum memikirkan jangka panjangnya gitu. Ya kalau dari saya ya bagaimana dari pihak yang lebih tua, lingkungannya memahamkan hal tersebut. Jadi boleh untuk bermain-main seperti itu karena emang di eranya gitu loh. Tidak nanti kudet sendiri. Iya kan? Dengan ya seperti itu lah. Enggak masalah, yang penting sesuai norma gitu loh, sesuai karena di video itu sesuai juga batas. Kayaknya banyak juga video yang bisa kita manfaatkan, maksudnya tutorial segala macam. Iya, macam. banyak banget ya. Jadi gini Mbak, tadi teman-teman kami itu membuka sedikit ruang Q&A atau question and answer ya di Instagram kami di Karang Taruna Tunas Karya Persatuan. Jadi ada satu pertanyaan yang kiranya itu unik muncul Mbak. Jadi gini, ada mungkin ini mewakili sih perasaan-perasaan kaum pria ya. Apa nih? Penasaran. Jadi gimana ya ngomongnya? Kenapa pada saat kita menjalin hubungan nih Mbak? Hubungan ya? Hubungan apa? Hubungan yang serius. Itu kok apa ya, kayak ada kesan perempuan itu selalu benar gitu. Itu pasal yang dijadikan pasal pertama. Pasal keduanya nanti ketika perempuan kok salah ya balik lagi gitu. Itu kan jadi aduh ini gimana nih? Pandangan Mbak seperti apa? Apakah seperti itu? Itu tergantung orangnya sih, tergantung si perempuannya. Kalau menurut saya kalau dia udah bisa berpikir luas, bisa dewasa, pasti nggak merasa dirinya benar gitu loh. Pasti melihat situasi si lelakinya dulu gitu. Dan menurut saya ya ada istilah kalau perempuan selalu benar itu dari laki-laki loh. Iya enggak? Kan misalkan gini, kamu bertengkar sama pacarmu. Iya. Terus belum ya, Mbak? Misal ya. Misal ya. Terus apa namanya? Biasanya ya si perempuan kan mesti lebih cerewet, lebih banyak alasan dan lain-lain. Karena kamu bebek wis males ngurusi wis iya nih wis. Iya aku salah. Terus akhirnya kamu dong punya ini statement kalau perempuan itu selalu benar. Kan akhirnya kamu bilang gitu kan, dan laki-laki lain juga bilang gitu. Padahal sebenarnya ya kalian sendiri yang buat-buat. Atau pasti nggak sabar. Mungkin apakah kita belum kuat ya, belum kuat memahami permasalahan seperti itu. Jadi jadi sebenarnya nggak seperti itu ya, karena seperti itu ya kondisinya. Gara-gara si laki-laki kurang sabar. Laki-laki ini yang salah. Ini salah lagi bos. Jadi itu sedikit intermezzo Mbak. Jadi kita tadi sudah bahas banyak ya tentang bagaimana semangat Kartini mewujudkan emansipasi yang dimiliki era sekarang. Nah, kayaknya kita cukupkan sampai di sini dan cepet banget ternyata ya. Masya Allah. Kayaknya pembahasan kita ini kita lanjutkan besok-besok bisa ya? Setuju. Ya. Nah, di akhir sesi ini kita teman-teman kayaknya kita butuh sesi yang bagaimana Mbak Mimin itu memberikan closing statement ya atau pernyataan penutup karena kita sudah berada di penghujung diskusi. Monggo Pak.
Untuk teman-teman, terutama seluruh wanita di Indonesia, jadilah wanita yang menginspirasi dan mendukung sesama wanita. Karena kita hidup di dunia bukan untuk saling sikut dan berkompetisi untuk meraih kesuksesan, tapi kita bisa hidup, berkolaborasi, dan saling percaya antar sesama perempuan lain. Ya, seperti itu teman-teman, pemirsa di luar sana dan teman-teman Karang Taruna yang ada di sini. Podcast kali ini memang sangat istimewa dengan membahas tentang tema Kartini, sosok seorang yang bisa membawa emansipasi atau persamaan hak tadi, Iya, persamaan hak semua ini, terutama untuk kaum wanita yang bisa diangkat derajatnya, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok seorang ibu kita Kartini. Nah, diskusi pada podcast kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa pada pertemuan podcast berikutnya. Tetap kunjungi atau stay tune YouTube kami, Karang Taruna Tunas Karya Desa Tunan. Stay tune juga di Instagram kami dan follow perkembangan terbaru dari kami. Kami berdua pamit undur diri. Saya Muhammad Luha, perwakilan dari Karang Taruna Tunas Karya Desa Tunahan, dan pemateri kita Mimin Nafikatina Hira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.